Halo semua, welcome back to my channel. Balik lagi di seputar tips and tricks di game Viking Rise. Oke, kali ini gua bakalan bahas soal statistik ya. Statistik di pasukan yang ada di game Viking Rise ini. Karena banyak orang yang istilahnya dia menganaktirikan dua mon tertentu. Mon apa itu? Mon di sini adalah yang sering dianaktirikan itu ada di mon destruction atau yang ungu ini, dan mon S tipe S elemennya yang warna biru muda ini. Jadi kenapa development itu memberikan dua elemen S dan destruction ini, itu lebih ke buat kalian mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dari yang lain. Karena elemen yang lain itu lebih ke meningkatkan stat ya. Sedangkan meningkatkan stat itu ada banyak caranya. Mulai dari equipment, gear, atau nanti dari yang namanya penelitian dan sebagainya. Itu meningkatkan yang namanya stat semua. Jadi yang selama ini kalian tingkatkan itu stat. Stat itu apa? Stat itu kalau kalian lihat di skill file, terus bagian militer. Nah, stat itu yang kayak gini, yang attack, terus ada defense, HP, ini semuanya namanya stat. Dan ini semua bisa kita tingkatkan stat pasukannya itu dari yang namanya penelitian atau dari equipment yang ditempa yang ada di hero kayak gini ya. Itu yang meningkatkan stat. Tapi development membuat suatu hal khusus di mon ini, yaitu tipe tadi destruction dan tipe S gitu. Destruction itu untuk meningkatkan skill, damage skill yang kita punya, sedangkan S itu untuk menurunkan skill yang kita punya. Dan di statnya sendiri, tipe S itu selalu, atau destruction itu selalu antara tiga hal: counter attack, common, atau biasanya corporation gitu ya. Kita bedah dulu. Jadi kalau misalkan kita ke hero ya, kalau di hero itu kita kalau misalkan mengecek yang namanya skill itu selalu ada yang kayak gitu. Skill pertama itu pasti yang namanya aktif ya. Tapi skill-skill yang lain itu ada yang namanya command, ada yang namanya corporation, ada yang namanya pasif. Dan juga kalau misalkan dia hero-nya pikemen, itu pasti selalu ada yang namanya skill counter attack ya, skill tipenya tapi yang counter attack kayak gini. Counter attack ini banyak yang diadakan di hero-hero tipe pikemen, karena emang pikemen itu khusus hal-hal yang namanya counter attack daripada skill yang lain. Skill tipe counter attack itu untuk pikemen malah lebih bagus ya, seperti itu. Jadi kalau kalian cek sendiri ya, hero itu mayoritas itu nggak ada yang namanya meningkatkan stat dari pasukan. Ada, tapi itu lebih ke yang namanya di talentnya ya. Jadi di talent ini itu ada yang meningkatkan statnya ya, contoh HP 10%, attack 10%, ini meningkatkan statnya. Tapi hanya sebatas itu, karena hero itu sebenarnya nggak punya stat. Hero itu yang dihitung adalah skillnya, damage-nya itu adalah skillnya. Sedangkan stat itu apa yang kita temukan di suatu skill atau apapun yang tertulis serangan dasar. Nah, itu yang berpengaruh dari yang namanya stat. Sedangkan skill enggak, bos. Jadi kalau misalkan skillnya di sini tertulis damage-nya ketiga faktor utama ini jadi 1300 tapi area ya. Nah, ini tetap 1300 1300 gitu. Walaupun
kita statnya tinggi, nggak bakalan berubah karena ini namanya skill, damage skill. Beda dengan serangan dasar. Makanya di sini kalau di skill yang Blessed Fate itu ada tertulis di sini kan, terpicu saat memasuki pertempuran meningkatkan damage serangan dasar ya. Damage serangan dasar. Nah, serangan dasar ini yang kita maksud dengan stat tadi berpengaruh, attack-nya berpengaruh, defense-nya berpengaruh, itu ada di sini semua. Tapi kalau untuk yang tadi mon itu lebih ke skill. Skill itu nggak berpengaruh dari attack pasukan kita berapa, tapi dari hero-nya sendiri punya skillnya gimana, spesifikasi skillnya kayak gimana. Terus cara meningkatkan atau mengurangi skillnya gimana? Ya solusinya itu ada di tadi, yaitu ada di mon. Makanya untuk mendapatkan mon, utamanya yang tingkat legendary, untuk mendapatkan mon legendary dan yang antara tipe S dan destruction ini juga agak sulit ya. Mungkin ada beberapa orang yang untung dan hoki dia dapat, tapi banyak juga yang enggak. Jadi ini adalah solusi buat kalian untuk mendapatkan stat yang untuk mendapatkan damage skill yang lebih tinggi atau mengurangi damage skill yang diterima oleh pasukan kalian. Makanya ketika kalian mendapatkan mount legendary tipenya S atau destruction, selalu cek di atributnya. Atributnya itu kemana? Kalau yang gua dapetin ini S, tipe elemen S, dan dia atributnya adalah menurunkan serangan counter attack ya. Dan ketika kalian baca di sini serangan counter attack yang diturunkan, berarti kalian secara nggak langsung kalian tahu dong ini mount cocoknya dikasih ke siapa. Ya, jawabannya udah jelas, dikasih ke Archer. Kenapa? Karena Archer itu efektif untuk melawan yang namanya Pikeman. Dan hero Pikeman itu rata-rata pasti skillnya bertipe counter attack. Ya, bertipe counter attack. Jadi ketika kalian melawan pasukan Pikeman, itu damage yang diberikan Pikeman ke kalian itu makin kecil gitu. Serangan kalian ke dia keras, makin sakit, tapi serangan mereka ke kalian itu diturunkan atau dibikin semakin rendah dengan yang namanya damage skill counter attack ini ya. Dan kisarannya kok kecil bang, ini aja kalau misalkan di stat maksimalnya ya, itu kemungkinan damage counter attack-nya itu dia di 16% ya. Jadi counter attack-nya di 16% kalau dimaksimalkan 16%. Dan itu juga sudah lumayan guys. Kalau misalkan skillnya diturunkan sampai 50% ya Hero Awakening apa artinya gitu ya. Cuman kan setidaknya semakin banyak debuff yang tercampur di skillnya musuh, jadi serangan ke kita juga lebih sedikit. Dan rata-rata daripada serangan dasar, serangan skill itu yang paling menyakitkan ya, serangan skill itu yang paling menyakitkan. Makanya Hero Awakening itu yang kita butuhkan. Dengan kalau misalkan oke, kita pilihannya Archer misal gua ya, terus bisanya Archer dengan ini yang non legendary epic gitu satunya. Kan kita dalam satu squad ada 2 leader dan co-leader, berarti kita butuh 2 mon juga ya. Nah, sambil menunggu dapat legendary semua, dan ketika kalian punya yang namanya tipe debuff dan tipe buff yang itu S dan elemen destruction, itu makin bagus untuk kalian untuk mencoba mix gitu ya. Jadi ketika kalian mencoba PvP atau untuk menyerang, cobalah untuk mengemix pasukan yang dimana monnya juga kayak gitu. Ada yang mon untuk meningkatkan stat, ada mon yang untuk menurunkan stat atau meningkatkan attack skill yang kita miliki. Dan kalau destruction tipenya kalau bisa yang kita cari itu untuk untuk Archer itu utamakan yang tipe corporation. Tipe corporation itu memang identik dengan Archer, sedangkan tipe common itu identiknya
ke all sih, semuanya masuk, tapi infanteri juga ada. Jadi nggak begitu banyak yang spesifikasi, cuman infanteri mungkin lebih banyak ya, atau tipe troops. Istilahnya common itu adalah skill yang lebih umum, lebih general. Tapi kalau corporation dan counter attack itu rata-rata pasti untuk archer kalau yang corporation, dan counter attack rata-rata pasti untuk pikemen. Rata-rata ya, ini kita berbahasanya adalah rata-rata. Jadi kalau misalkan kita dapat kayak gini, ya usahakan terima saja dan selalu kembangkan pasukan yang kita butuhkan. Ingat ya, kita kejar kalau untuk mon sampai level 30 biar semuanya aktif dan kita bisa menggunakannya dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk kali ini ke depannya kalian sudah tidak menganatirkan yang namanya mon tipe S atau destruction, karena kenyataannya dua hal itu yang sangat membantu kita ke depannya, karena nggak ada yang namanya peningkatan skill, damage skill selain dari dua mon tersebut. Karena yang lainnya kita lewat riset dan sebagainya itu hanya meningkatkan stat pasukan. Ya, meningkatkan stat pasukan yang berdampak kepada serangan yang namanya serangan dasar, bukan ke serangan yang tipikalnya skill kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau kalian mendapatkan itu, kalian bisa memilih dan memilah itu masuk ke siapa, atau lebih cocok ke tipe yang mana. Kalau misalkan tadi, berarti kalau archer coba cari yang damage-nya buff-nya itu meningkatkan corporation skill. Kalau misalkan pikemen yang meningkatkan counter attack. Kalau misalkan infantry dan troops, cari yang namanya peningkatan common, kayak gitu aja. Jadi cukup di antara 3 pilihan tadi. Oke, itu aja yang bisa gua bagi. Jadi kesimpulannya, sekarang kalian sudah mengerti ya apa gunanya ada mon tipe S dan mon tipe destruction. S yang seperti ini dan destruction. Dan satu lagi, kadang kita bertanya nih, bedanya ya serigala, terus beruang, terus kuda, bab ini bot itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya sih nggak ada, cuman buat seru-seruan aja sih menurut gua. Jadi mau tipe hewannya kayak gimana nggak masalah. Cuman kalau kita lihat ya di Valhalla Drill nih, di hadiah mana ya? Hadiah, nah deskripsi hadiah ya, kalian bisa lihat ya, juara itu malah dikasih beruang. Runner up dikasih yang namanya serigala, 4 besar itu dikasihnya si babai, dan yang terakhir itu kuda. Berarti yang paling bagus itu malah beruang ya. Saya kira itu awalnya itu adalah kuda. Ya mungkin ini cuman sekedar ya effortless saja kali ya, entah bagaimana gua nggak tahu. Mungkin kalian bisa tinggalkan pesannya di komentar di bawah ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf, dan jangan lupa di share, like, komen buat teman-teman kalian juga, kasih tahu ini loh bedanya stat dan gunanya skill. Oke, salam Viking dan bye.